Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kawan bareng saya Okim di Moteng FC Channel. Kita ngobrol tentang sepak bola kemarin. Yang kali ini kita akan bahas atau kita akan ngobrolin adalah U20 yang kemarin sudah melakukan uji coba 3 pertandingan ya. Fiji, Selandia Baru, sama Guatemala. Pasti semua sudah tahu hasilnya ya. Lawan Fiji menang 4-0, lawan Selandia Baru kalah 1-2, lalu sama Guatemala juga kalah juga ya, 1-0 ya. Uniknya dalam pertandingan kali ini, semua pertandingan lawan Indonesia itu ada yang kena kartu merah. Itu uniknya di situ. Fiji ada yang kena kartu merah karena memukul pemain Indonesia. Lalu Selandia Baru juga ada yang kena kartu merah. Dan Guatemala juga kemarin kena kartu merah. Unik karena apa ya? Wasitnya dari Indonesia ini yang jadi tanda tanya ya. Ya mungkin oke, kalau wasit luar bisa berpendapat belum tentu kartu merah. Cuman kalau lihat permainannya memang mutlak sih. Seperti saat memukul, lalu kemarin waktu pelanggaran lawan Guatemala. Tapi selain hasil, kali ini saya mau ngobrol tentang persiapan U20, apalagi kurang dari 10 hari atau lebih kurangnya 7 atau 8 hari lagi timnas Indonesia U20 akan mengikuti Piala Asia di Uzbekistan ya. Pertandingan yang nggak mudah kemarin, uji coba dengan 3 negara, Fiji, Selandia Baru, dan Guatemala, dengan hasil 1 kemenangan 2 kekalahan. Ini baru sekelas Fiji, Selandia Baru, Guatemala juga tim dari Amerika Utara yang lolos ke Piala Dunia juga, dan 3-3-nya juga lolos ke Piala Dunia ya. Uniknya selain kartu merah tadi, U20 banyak PR, mungkin banyak kekurangan yang harus dibenahi oleh pelatih Sintayong utamanya ya. Tapi kembali lagi ke pemain, karena pelatih hanya memberi arahan, hanya memberi strategi permainan, hanya mengarahkan, yang ada di lapangan tetap pemain. Lalu waktu pertandingan pertama contohnya menang 4-0, banyak yang dikritisi oleh Sintayong sendiri, pelatih kepala. Beberapa kekurangan tim Indonesia ini yang beberapa menurut media patut menjadi PR yang besar bagi pelatih Sintayong ya, khususnya. Dan ya umumnya pemain-pemain U20 yang dibawa ke Piala Asia, bahkan nanti untuk Piala Dunia U20 ya. Beberapanya ada lini belakang yang rapuh. Lalu yang kedua ada passing yang sering salah. Yang ketiga finishing yang kurang tajam. Sebenarnya ada satu lagi mungkin yang harus perbaiki ya. Jangan terlalu lama pegang bola. Lalu jangan terlalu sering di dribbling gitu loh. Terlalu sering untuk melewati pemain ini juga salah satu kekurangan juga ya. Tidak salah sih sebenarnya, tapi kalau sudah di press atau sudah dikawal 2 pemain atau 3 pemain, alangkah baiknya dikasih ke teman yang lebih dekat yang kosong, atau kalau tidak buat peluang ya. Karena kalau diambil pemain lawan atau kalau tidak terjadi pelanggaran akan merugikan tim, apalagi kalau di tengah ya. Oke, mungkin yang pertama kita kulik satu-satu. Yang pertama ada rapuhnya lini pertahanan ya. Lini belakang ini juga tidak bisa sepenuhnya disalahkan, walaupun hasilnya memang kurang puas 2 kekalahan. Hanya sepak bola ini kan 11 lawan 11 ya. Lini tengah juga harus menjadi filter, harus menjadi penyaring serangan lawan. Nah, ini juga tidak bisa mutlak pemain belakang yang disalahkan atau kiper yang disalahkan gitu. Semua harus bekerja keras, dari lini belakang pun harus menjadi palang pintu pertama untuk menggagalkan serangan lawan. Kebobolan 1 gol lawan Guatemala dan 2 gol lawan Selandia Baru juga memang menjadi PR tersendiri ya.
harus lebih rapi menggalang lini belakang, harus lebih sabar menjaga pemain agar tidak mudah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang berbahaya. Karena kita uji coba kemarin masih sebatas negara Fiji, Selandia Baru, dan Guatemala. Coba kalau kita ketemu tim Eropa seperti yang sudah lolos, Prancis, Italia, Israel, habis itu ada Brazil, kita satu grup, bisa dibayangin seperti apa gitu. Makanya dari tengah dan depan pun harus bisa memfilter dulu sebelum masuk ke lini belakang. Yang kedua, passing. Sebetulnya passing ini dalam artian sudah dasar sepak bola ya. Diajarkan dari usia 5-6 tahun, usia dini. Kalau sekelas timnas U20 saja masih banyak salah passing, ini suatu yang apa ya, kemunduran lah istilahnya. Harusnya U20 ini sudah bisa menerapkan apa keinginan pelatih gitu, menerjemahkan di lapangan apa yang diinginkan oleh pelatih. Tidak melulu salah passing, tidak melulu salah oper, lalu menjadikan bola itu jadi sia-sia, dari belakang ke tengah ke depan jadi sia-sia. Itu banyak salah passing itu yang apa ya, mungkin PR tersendiri ya, karena tidak hanya di timnas U20, mungkin harusnya dari timnas yang usia-usia muda, usia 11 atau 13 harusnya sudah sekolah sepak bola harusnya sudah mulai passing ini diutamakan. Entah kenapa kita selalu pelatih timnas itu mengeluh soal passing yang kurang cepat, passing yang terlalu lambat, passing yang salah sasaran, tidak ke teman tapi ke lawan. Ini takutin kan akan menjadi blunder bagi timnas sendiri gitu. Lalu ada masalah finishing. Nah, finishing ini juga tidak kalah kronis. Finishing itu tidak hanya terjadi pada timnas U20, tapi senior juga sudah mengalaminya ya. Karena mungkin kalau senior banyak striker asing yang bermain di Liga 1. Hampir semua tim memakai striker asing, striker lokalnya kebanyakan menit bermainnya kurang, atau kalau tidak udah kalah kesempatan, kalah tajam sama striker asing gitu. Itu makanya mungkin kekurangan tersendiri. Nah, bisakah PSSI ini membuat solusi seperti apa untuk sepak bola Indonesia, terutama pemain-pemain lokal? Mungkin kalau tim Liga 1, oke, mungkin 4 pemain asing non-Asia, 1 pemain asing Asia. Liga 2 mungkin dipakai full pemain lokal dengan batasan umur segini. Liga 3 full pemain lokal dengan batasan umur segini. Jadi pemain-pemain muda itu bisa digenjot di Liga 2 dan Liga 3. Cuman hanya serba salahnya kalau sudah masuk ke senior atau profesional ya. Kalah bersaingnya ke pemain-pemain asing gitu. Nah, sekarang pemain harus berani mengambil langkah ya. Terutama pemain muda harus berani memutuskan bermain di luar. Tidak lagi bermain di dalam negeri. Usia 16, usia 20 mungkin udah bermain di luar, karena mengasah ketajaman mereka mumpung masih muda gitu. Mungkin itu sih. Kalau bermain di dalam negeri seperti tahulah liganya seperti apa. Nah, semoga PSSI ke depan ini, yang PSSI baru ini, bisa mencarikan solusi, bisa membuat solusi yang lebih bagus untuk pemain-pemain lokal ya khususnya. Lalu ada pemain terlalu banyak pegang bola, terlalu banyak dribbling. Ini juga kadang kita kapan waktunya membagi bola, kapan waktunya mengoper ke lawan, dan kapan waktunya dibawa sendiri atau di dribble sendiri, ini kadang nggak pas gitu. Kawan ada peluang, kita paksa shooting ke gawang. Teman ada peluang yang peluangnya
kecil tapi kita paksa kasih bola ke teman, ini juga harus diperbaiki ya. Sudah tahu lawan menjaga 2 sampai 3 pemain, tapi dipaksa untuk bola dibawa individu, dibawa dribbling, dipaksakan untuk melewati semua pemain. Ini kan ya sebetulnya tidak salah, tapi kalau bisa dikurangin. Kita bermain lebih kolektif, kita bermain lebih dari kaki ke kaki lah. Karena sepak bola kan kebalik lagi 11 lawan 11. Ini nggak bisa kita harus bermain sendiri. Kita paksakan menyerang dari sayap, kita bawa sendiri, itu tidak bisa. Jadi tetap kita bagi bola ke teman, 1-2 sentuhan, kapan waktunya di crossing, kapan waktunya di bawa sendiri, itu kita harus tahu. Jadi secara sendirinya lawan akan bingung ya dengan permainan timnas. Contohnya waktu lawan Fiji, walaupun menang 4-0 pun pelatih kepala Sintayong mengeluh. Keluhannya adalah kalau permainan kita seperti ini, kita tidak akan bisa berbicara banyak di Asia. Nah ini kan pasti sudah tahu, walaupun menang 4-0 ini ya, keluhannya pasti mendasar gitu, pasti ada alasannya kenapa beliau mengeluh seperti ini. Nah, itu yang harus menjadi satu PR yang besar buat pemain-pemain timnas gitu khususnya, karena pelatih hanya memberi arahan, hanya mengajarkan taktikal, selebihnya kan yang ada di lapangan tetap pemain nih. Lalu semoga sih muncul bibit-bibit muda yang bermain di luar negeri. Udah sekarang kalau bisa konsepnya bagaimana bermain di luar, minimal Asia Tenggara, kalau tidak minimal Asia pada umumnya, kalau syukur-syukur bisa ke Eropa. Nah ini setidaknya 4-5 tahun untuk belajar itu sudah bagus gitu. Walaupun mungkin beberapa hari ada selentingan naturalisasi U20, ada 3 pemain atau 2 pemain atau 3 pemain. Bagus sih untuk mengangkat mental. Tapi tetap ya, pemain lokal juga harus banyak kesempatan, harus banyak belajar, harus banyak menguji mentalnya, terutama saat bermain di luar. Nah, itu pasti akan banyak pelajaran-pelajaran yang akan dipetik, akan diraih pemain-pemain muda gitu, daripada hanya bermain di lokal, di negara sendiri gitu. Oke, mungkin seperti itu saja. Kita doakan saja semoga progres di Piala Asia U20, pemain-pemain timnas U20 bisa lebih bagus, bisa dipelajari, lalu saat Piala Dunia U20 juga bisa lebih bagus. Tapi yang pasti kita lihat dulu pencapaian timnas U20 di Piala Asia mulai 1 Maret nanti. Itu kuncinya di situ, nanti seperti apa perkembangan dari timnas ke Piala Dunia, nanti selanjutnya kita bahas dikit-dikit. Oke, seperti saja ulasan dari saya. Atau kita ngobrol-ngobrol sepak bolanya mengenai timnas U20 setelah uji coba dengan Fiji, dengan Selandia Baru dan Guatemala kemarin. Oke, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Sampai ketemu lagi bareng saya, Okim, di Moteng FC Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.